Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pesona Inspira kembali 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hadir di dialog hari ini, bincang-bincang kali ini bareng Mita, dan juga Mita nggak sendiri. Di studio Radio Pesona pastinya ada narasumber yang keren-keren. Kita akan bahas soal apa kira-kira selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Nah, ini kita akan ngobrol tentang menuju hari ulang tahun ke-69 Yayasan Karya Bakti. Sebenarnya Yayasan Karya Bakti itu apa? Dan 69 tuh ternyata udah cukup lama, udah tua gitu ya. Udah setengah abad lebih. Nah, kira-kira ada siapa di studio Radio Pesona? Boleh saya sapa, ini sudah hadir kedua narasumber. Yang pertama ada Bruder Octavianus Hadi Surya Kusuma selaku pengurus Yayasan Karya Bakti. Halo, selamat sore Bruder. Selamat sore Mbak. Apa kabar Bruder sore hari ini? Ya baik. Semangat pastinya ya Bruder ya. Iya, iya. Cuacanya nih mendukung nih. Terang sore biasanya sering hujan. Iya. Nah, Bruder tidak sendiri, ada Bapak Agustinus Agus Suryawan. Oh, Suryawan, ini dari Kepala Sekolah Yayasan Karya Bakti Wonosobo. Pak Agus, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Apa kabar sore ini? Baik, luar biasa. Lagi sibuk apa aja nih kalau boleh tahu? Sibuk di sekolah sama mempersiapkan untuk acara ulang tahun kita nanti. Wih, sudah siap untuk ulang tahun. Jadi ada ulang tahun ke-69 Yayasan Karya Bakti. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini boleh nanti Pesona Inspira yang mau gabung di 0823 2383 9996, dan Mita juga menyapa halo yang ada di Instagram, untuk live Instagramnya di @pesonafm_wonosobo. Selamat sore juga. Terima kasih sudah menyimak. Nanti yang mau tanya boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Baik, kita mau tanya-tanya tentang Yayasan Karya Bakti. Ini sebenarnya Yayasan Karya Bakti itu apa sih gitu. Sebelum ke tahun berdirinya, karena ternyata udah cukup tua juga gitu ya. Nah, apakah Yayasan Karya Bakti itu sama dengan Don Bosco atau beda, atau seperti apa sih sebenarnya? Silakan boleh berkenalan tentang Yayasan Karya Bakti terlebih dahulu. Yayasan Karya Bakti itu yayasan yang didirikan untuk disabilitas. Jadi di Yayasan Karya Bakti ada disabilitas sensori wicara, terus untuk sekolahan untuk SLBC, lalu narkoba, dan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Purworejo, begitu. Oke, jadi ini memang sebuah yayasan yang memang ditujukan untuk penyandang disabilitas, begitu. Iya. Oke, apakah memang benar sudah 69 tahun di tahun ini gitu? Iya, 69 tahun untuk Lembaga Pendidikan Anak Tunarungu Don Bosco. Karena itu kan mulai berdirinya tanggal 8 Desember 1955. Jadi sekarang 2024, 69 tahun. Akan jalan 69 tahun. Seperti itu. Akan jalan 69 tahun. Wah, ini keren banget gitu ya. Sudah termasuk yang old gitu di Wonosobo. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya Yayasan Karya Bakti itu seperti apa sih? Berdirinya dimulai dari Suster Putri Maria dan Yosef, yaitu di Yayasan Dina Upakara, dimulai pada tanggal 15 Maret 1938. Lalu dalam perjalanan waktu berhentilah dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 1945 mulailah lagi dibuka, dan pada waktu itu memang untuk lembaga Dina Upakara masih dikuasai oleh TKR TNI pada waktu itu, tapi dulunya kan namanya TKR, Tentara apa itu? Keamanan Rakyat. Ya, itu Keamanan Rakyat. Lalu setelah itu ada suster dari PMY yang bernegosiasi dengan Insinyur Soekarno untuk mengembalikan lagi sekolahan Dina Upakara untuk kembali dipakai
dan berkumpul untuk pendidikan anak tunarungu di situ. Itu. Lalu dalam perjalanan waktu tahun 1953 kongregasi Broeder Caritas atau Broeder van Liefde diajak kerjasama dan Broeder Caritas menyetujui kerjasama itu dan dapat dilaksanakan tanggal 8 Desember 1955 mulai dibuka, tapi tahun 8 Januari 1956 anak-anak dari Dina Upakara yang laki-laki yang jumlahnya 36 pindah ke Don Bosco. Lalu mulailah tanggal 9 Januari pintu-pintu sekolah dibuka untuk memulai pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Iya, bahkan ini dari Yayasan Karya Bakti sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun sebelum merdeka Indonesia gitu ya. Iya. Bahkan kayak sampai ada di Perang Dunia ini juga Iya. udah ada gitu, dan akhirnya diresmikannya di tahun 1955 Iya. gitu. Tanggal berapa nih, Bruder? Tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember Tanggal 8 Desember 1955. 55, dan ini kemarin berarti baru 68, ini jalan 69 Iya. gitu ya. Nah, Oke. kalau nama Don Bosco itu kami ambil karena Santo, dia adalah seorang santo, seorang imam yang mempunyai pengaruh untuk anak-anak muda. Terus dia dekat dengan anak-anak muda, membimbing, membina, malah menjadi bapak juga. Makanya dia dijuluki adalah bapak kaum muda. Makanya kami memilih pelindung Santo Don Bosco yang dirayakan tanggal 31 Desember nanti. Kalau 31 Desember 1888 itu adalah hari meninggalnya, tapi oleh gereja dijadikan perayaan bagi Santo Don Bosco, sama dengan lembaga pendidikan anak tunarungu yang sebentar lagi akan merayakan perayaan Santo Don Bosco, seperti itu. Oke, jadi nama Don Bosco ini akhirnya diambil karena memang memiliki kayak ada inspirasi Iya. tersendiri gitu ya. Ya, seperti era Kartini lah, menjadi sesuatu model bagi perempuan zaman sekarang, bahwa perempuan itu juga punya hak untuk lebih daripada laki-laki juga, seperti itu. Oke, Don Bosco ini artinya juga udah dari dulu banget gitu. Nah, Wah, sudah dari dulu. jadi sama juga nih nama Don Bosco ini sama juga setelah di tahun 1955 itu, atau sudah di tahun berapa nih kira-kira? Kalau dari awal memang sudah dimulai, Sudah dimulai dipilihlah Dipilih. Santo Don Bosco itu. Oke, dan akhirnya sampai sekarang Sekarang. Akhirnya dikenal tidak hanya di Wonosobo bahkan Iya. ya, dan Bosco ini udah dikenal di mana-mana, di Ya, luar di mana-mana. Iya. di luar Pulau Jawa bahkan Iya, gitu. ada, Oke. iya. Nah, saya pengen tanya ke Pak Agus nih. Pak Agus ini udah gabung di Don Bosco sendiri di Yayasan Karya Bakti, apakah sudah lama juga? Sudah cukup lama, kalau saya dari tahun 2010 bergabung di Yayasan Karya Bakti. Kemudian saya sempat juga sekitar 2014 itu ke Dina Upakara. Kemudian kembali lagi ke Don Bosco, seperti itu. Oke, jadi ini ternyata Yayasan Karya Bakti ini nggak cuma Don Bosco tapi ada Dina Upakara. Nah, ini apakah sama atau enggak nih pertanyaannya nih? Kadang masyarakat awam juga nih Beda. nggak tahu Beda gitu ya. Beda yayasan, beda rumah tangga itu. Beda rumah tangga. Nggih. Karena mungkin taunya satu yayasan cuman beda tempatnya Nggih. gitu, hanya Iya. terpisah cewek dan cowok aja, Iya. laki-laki dan perempuan. Ternyata Iya. ini juga beda yayasan gitu. Hanya awal-awalnya saja. Oh gitu. Berarti ini awalnya masih sama juga gitu ya. Bersama-sama, tapi karena anak-anak sudah mulai besar, harus dipisah antara yang perempuan dan laki-laki. Oke, berarti ini kayak tahun berdirinya juga hampir sama lah ya. Bahkan atau sama memang. Ya, kalau berdirinya beda, Dina karena dulu. Liga Beda. 8 duluan, Mbak. Ya, lebih dulu Dina Upakara. Ya. Baik. Nah, ini kan Don Bosco ini sendiri kemarin
sudah di usia yang ke-68, hari ini mulai jalan ke 69 tahun. Ini apakah akan ada perayaan untuk memperingati hari ulang tahun Don Bosco atau ternyata sudah diselenggarakan gitu? Kita mau menyelenggarakan. Itu kan besok hari Rabu tanggal 31 Januari kita menyelenggarakan peringatan perayaan sederhana dengan Dena Upakara, Don Bosco dan Dena Upakara, dengan maksud kebersamaan persaudaraannya Don Bosco dan Dena Upakara. Kemudian kadang anak-anak itu sangat menunggu untuk bertemu karena perbedaan antara putra dan putri, mereka saling menunggu kapan bisa ketemu, kapan bisa kegiatan bersama. Apalagi untuk yang sudah besar-besar, untuk yang sudah puber, itu sangat menanti acara-acara bersama, mereka bisa bertemu itu. Oke, jadi ini kayak momen yang memang sudah ditunggu gitu ya. Nah, dari awal pertama kali ada Yayasan Karya Bakti atau Don Bosco nih, untuk siswanya kira-kira berapa nih? Dari yang nggak ada siswanya mungkin, atau memang terus siswanya akhirnya mulai banyak dari tahun ke tahun gitu. Silakan Bruder mungkin. Ya, seperti sejarah pada awalnya, anak yang pindah dari Dena Upakara ke Don Bosco kan 34 anak. Lalu semakin lama semakin bertambah. Tapi ya dulu pernah waktu saya masih baru-barunya ini sampai 125, turun lagi 120, naik turun pasang surut, dan sekarang 105 seperti itu. Wah, jadi tidak antusias. selalu naik gitu, enggak Mbak. Oke, Gitu. karena kan ada yang lulus juga gitu ya, Bruder ya. Iya. Oke. Ini sampai jenjang SMP, SD, SMP? Sampai SMA. Oh, sampai SMA. Iya, SMA LB. Wah. Karena kita baru membuka SMA itu tahun kemarin. Jadi sampai SMA itu sekarang angkatan pertamanya SMA. Iya. Itu jadi ini sekarang akhirnya ada SMA LB juga gitu ya. Itu kan dari taman bermain, TK, SD, SMP, kemudian SMA. Oke, baik. Nah, kira-kira nih kegiatan atau perayaannya akan seperti apa nih? Apakah siapa tahu ada artis ibu kota juga gitu kan? Boleh mungkin gambarannya nih, apakah kegiatan bakti sosial atau mungkin ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa di Wonosobo ada disabilitas juga yang memang kita harus bisa merangkul dan menggelorakan semangat bahwa kita tuh sama gitu. Ya. Acaranya itu sederhana kok Mbak kita. Untuk pertama itu ucapan syukur karena kita masih bisa bersama, masih bisa berdiri. Itu ucapan syukur diawali dengan doa. Kalau kami misa itu dengan Katolik ya, pastor Romo. Itu misa, setelah misa doa bersama ucapan syukur. Kemudian kita kegiatannya itu adalah lomba-lomba sederhana untuk keakraban dengan Don Bosco dan Dena Upakara. Itu yang rencana yang akan kita jalankan besok. Itu. Oke, jadi ini yang paling penting adalah wujud rasa syukur gitu ya. Jadi ada misa biasanya yang dilakukan. Oke, nah ini dari waktu ke waktu nih, boleh perjalanan yang bisa diceritakan suka duka mungkin gitu, perjalanan dari Don Bosco dari waktu ke waktu, bahkan masih ada sampai hari ini gitu, boleh diceritakan mungkin Bruder. Saya secara pribadi memang pada awalnya kan tidak tahu kalau di Wonosobo itu ada sekolah tunarungu. Pokoknya waktu masih calon saya nggak tahu tuh, tiba-tiba loh ternyata ada sekolah tunarungu. Di awal-awal sangat sulit saya karena jiwa muda itu selalu keras, terus untuk mendampingi mereka ya kesabarannya nggak ada. Tapi dalam proses perjalanan waktu saya mulai bisa untuk sabar. Itu sangat-sangat sulit. Saya mendampingi mereka tiap hari ya pasti ada masalah lah, tidak selalu mulus
gitu pasti ada masalah. Tapi di dalam permasalahan itu malah saya sendiri menemukan kedewasaan, di mana saya juga harus menghormati mereka. Mereka juga sama dengan saya, ciptaan Tuhan. Jadi harus bisa rendah hati, lebih bisa mencintai, walaupun kadang-kala ya sakit. Tapi itulah hidup. Kalau tidak tidak mengenal seperti itulah tidak bisa dikatakan hidup. Hidup kan selalu ada cobaan dan rintangan. Tapi saya percaya kok pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dan memberikan kekuatan bagi saya secara pribadi dan rekan-rekan semua, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Jadi suka dukanya ini setiap tantangan dijadikan rasa syukur juga, bahwa pasti ada kekuatan dari Tuhan begitu. Iya, wah, ini apalagi nih Bro ini kan mungkin jarang bersentuhan langsung dengan siswa-siswa gitu ya. Atau mungkin setiap hari nih. Saya di sana di Don Bosco juga mendampingi anak-anak di asrama. Seperti itu. Juga mengajar agama ya. Oh, mengajar agama juga. Jadi memang bersentuhan langsung gitu ya. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau ada Pak Agus sendiri nih, ini juga kan bertemu langsung dengan anak-anak juga nih gitu. Bagaimana mungkin di ulang tahunnya yang ke-69 ini ada yang mungkin apa sih harapan yang mungkin dari anak-anak sendiri gitu, mungkin kadang suka dengar nggak sih cerita atau keluh kesah atau mungkin mimpi dan harapan dari anak-anak sendiri gitu Pak? Iya, mereka mimpinya itu untuk kemandirian mereka, kemudian untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, juga harapannya itu kan sama dengan yang mendengar. Mereka itu sebenarnya nggak kalah dengan anak-anak mendengar. Juga daya juangnya juga tinggi juga anak-anak. Kemudian kita sebagai sekolah itu mempersiapkan anak untuk kehidupannya selanjutnya. Seperti mempersiapkan untuk mereka mau kemana nantinya, ke sekolah yang mana. Kita persiapkan baik secara intelektualnya atau keterampilannya, itu kita persiapkan anak-anak untuk di sana. Juga kita mempersiapkan anak-anak untuk berbagai ajang prestasi, lomba-lomba. Itu kita persiapkan sebaik mungkin, dan setelah persiapan anak mengikut lomba, hasilnya ya sesuai dengan persiapan mereka. Kadang juga kan lomba tidak selalu menjadi juara. Itu kesempatan mereka untuk mengasah keterampilan, mengasah kemampuan mereka, dan untuk mendapatkan pengalaman di ajang berbagai lomba. Itu yang kami lakukan. Oke, ternyata banyak mimpi-mimpi juga dari teman-teman gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kristi. Ini pengen tanya juga, apakah tadi acara yang disebutkan tentang perayaan HUT Yayasan Karya Bakti ini termasuk We Ring the Bell nggak sih? Masuk, betul ya? Itu kan sudah dilaksanakan kan waktu acara di mana, alun-alun ya, iya, di Radio Pesona, Radio Pesona ulang tahun juga. Iya, ulang tahun itu. Kalau Ring the Bell kemungkinan nggak ada kalau nggak ada, sudah Desember, itu untuk 31. Desembernya. Itu hanya di peringatan tertentu kah? Iya, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember. Oke, tapi banyak perayaan-perayaan nanti yang akan dilakukan dari kayak hal-hal yang mungkin berkesan juga gitu ya di perayaan ulang tahun ini. Baik, pesan Inspira yang mau gabung atau tanya silahkan di 0823 2383 9996. Nanti saya Mita dan juga kedua narasumber kita ada Bruder ini akan menemani juga bersama dengan Kepala Sekolah dari Yayasan Karya Bakti, ada Pak Agus. Kita akan kembali sesaat lagi Pesona Inspira. Jadi tetap bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita balik lagi masih bersama saya Mita dan juga narasumber kita yang keren banget tadi. Pembahasannya agak berat karena kita ngomongin sejarah gitu ya.
Iya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Iya. Tapi sejarah ini penting ya untuk kita tahu Iya. bagaimana perjalanan Yayasan Karya Bakti Iya. atau Don Bosco seperti apa, bahwa ya memang harus kita hormati, kita kenang gitu, bahwa ini juga ada perjuangannya gitu ya, Bruder ya. Dan itu bagian dari sejarah Wonosobo juga kan. Iya. Juga mengharumkan nama Wonosobo kalau sebagai cikal bakal ketunarunguan di Indonesia itu ya di Wonosobo itu. Iya, oke. Nggak semua daerah lain bisa merasakan seperti kita ini. Iya, semua sebagai daerah orang Wonosobo. bahkan ada yang nggak punya Iya. apa yang kita punya kayak Don Iya, Bosco ini iya. ya. Bersyukur lah, Mbak. Kadang labnya tunarungu itu untuk mempelajarinya di Wonosobo. Oh Di gitu. antara Dina Pakara atau di Don Bosco itu Betul. acuannya di Wonosobo. Acuannya di Wonosobo. Itu kenapa akhirnya banyak yang memilih dari luar kota, bahkan nih dari Sabang sampai Merauke bisa dikatakan gitu ya, Bruder ya. Sekolahnya Don Bosco ini menjadi pilihan. Kan ini katanya ada yang dari luar Jawa juga gitu ya, Pak Agus ya. Iya. Kalau dari luar Jawa itu dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada, Irian Jaya itu satu, Papua satu, kemudian yang dari asli Wonosobo sekitar 14 anak itu yang asli Wonosobo. Yang banyaknya kan dari luar Temanggung, Magelang, Temanggung itu banyak. Jakarta. Wih. Itu Oke. karena dari alumni kita juga anak bisa berbicara walaupun tunarungu tapi artikulasinya itu jelas. Itu yang orang tua kok anak tunarungu bisa bicara, itu yang membuat perbedaan kadang. Iya, ini karena tidak terbiasa menggunakan bahasa isyarat juga gitu ya. Iya, Bahasanya tetap iya. kita latih dengan bahasa-bahasa oral Iya. begitu. Oke, nah sebelum saya pengen tanya juga tentang bahasa oral, bahasa isyarat nih. Ngomong-ngomong nih, berarti bangunan yang ada di Don Bosco itu tuh bangunan Belanda gitu ya, Bruder ya? Belanda itu. Dan Iya. karena cagar budaya akhirnya tidak bisa Dia nggak bisa dirubah. tidak bisa Seperti halnya dirubah. dengan di Dina Pakara juga bangunan Belanda. Itu hanya kalau di tempat kami kan ada sebagian yang bangunan-bangunan ya 80-an lah gitu. 70 juga ada gitu. Tapi yang paling lama ya di letter U itu. Dari kelas, asrama, terus dapur, asrama lagi gitu. Oke. Gitu Dan ya. memang dari dulu tuh bangunan Belanda itu memang khusus untuk sekolah seperti itu Iya, atau sekolah, Oke. sekolah. Wah, keren ini. Zaman-zaman dulu bangunannya sampai sekarang masih ada gitu ya. Jadi Iya. kalau kita belajar sejarah nih ya ke Don Bosco ini juga bisa untuk belajar sejarah gitu ya. Iya. Bangunan-bangunan tipe-tipe bangunan zaman Belanda dulu. Baik. Ada yang tanya juga ini, terima kasih. Brother, untuk para siswa yang berada di Don Bosco yang tanpa alat, apakah setelah lulus SMA atau gimana dinyatakan sembuh tanpa bantu alat? Maaf sebelumnya di luar tema. Kalau Sembuh. sembuhnya ya enggak ya Mbak ya. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya mereka sudah mengenal bahasa itu suatu hal yang sangat berharga, dari nol bahasa sampai mempunyai bahasa, dan itu menjadi yang sangat berharga bagi anak-anak karena tanpa mereka bisa berbahasa mereka tidak mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat atau keluarga atau saudara-saudaranya. Itu suatu hal yang sangat baik. Seperti yang saya katakan tadi sebelum ada acara ini, sebenarnya kalau oral sama isyarat sih bagi saya kalau seimbang oke lah. Kita nggak fanatik banget ke isyarat, kita nggak fanatik ke oral, tapi kita bisa menggunakan dua sistem ini untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Karena saya sendiri kalau bahasa isyarat saya tidak tahu, kalau oral saya tahu gitu. Walaupun saya mungkin ada isyarat sedikit berapa persen, karena kebiasaan melihat anak-anak juga. Bagaimanakah saya bisa mengatakan kata maaf gitu, maaf bagaimana, tangannya begini-begini,
atau malu. Kalau malu kan ininya di hidungnya ini di apa? Lus-lus seperti ini. Malah banyak belajar dari anak-anak ya. Iya. Kalau saya secara dalam sekali saya tidak tahu, Mbak. Kalau oral ya karena bahasa oral memakai bahasa Indonesia, jadi saya bisa mengungkapkan atau berkomunikasi dengan mereka dengan baik, tapi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak bahasa yang sangat-sangat berat bagi mereka, gitu, Mbak. Ya. Oke, jadi ini di Don Bosco biasa pakai bahasa oral gitu ya Pak Oral. Agus? Iya. Juga tadi kita memang oral dengan harapan anak-anak dengan masyarakat umum pun bisa memahami apa yang dimaksud. Oke. Kalau anak-anak pakai bahasa isyarat nanti Tidak semua orang Tidak soalnya semua, bisa bahasa iya. isyarat gitu ya. jadi nggak nyambung nantinya kan kalau pakai isyarat total gitu kan. Oke, jadi butuh oral Iya, juga oral. walaupun kita harus pelan juga pengejaannya gitu ya. Iya. Iya, lebih pelan speed bicaranya kan. Oke, nah ini di usia yang sekarang ini 69 tahun ini sudah mengeluarkan berapa lulusan nih? Waduh. Wah sudah banyak banget berarti ya? Ya perkiraan 1 tahun itu rata-rata dari ada 6 sampai 12 siswa ya itu per tahunnya itu kan paling banyak paling enggak 14. Ya rata-rata 69 kali 10 lah itu ya ratusan mungkin hampir 1000 lah mungkin Ya. per tahunnya kan karena memang enggak satu kelasnya itu kan enggak terlalu banyak juga kan siswanya. Iya, kan dibatasi, Mbak. Dibatasi juga. Oke, karena ini keterbatasan gurunya juga yang Iya. harus mengampu berapa siswa Iya, begitu. nanti kalau umpamanya lebih dari 15 sudah Kewalahan konsentrasinya ya? buyar, Bisa, kewalahan, enggak Mbak. kuat. Oke, Kan ada baik. batas-batasnya. Baik, siap. Nah, ini ada yang tanya juga nih, Don Bosco ini tempatnya di mana sih kalau boleh tahu? Terus cara daftarnya apakah harus menunggu saat tahun ajaran baru atau bisa setiap saat? Untuk pendaftaran itu sebaiknya tahun ajaran baru. Tetapi kalau pindahan juga bisa setelah selesai semester. Itu baru bisa. Tapi kalau di tengah-tengah itu nggak bisa, agak sulit karena sekarang sistemnya itu kan dapodik. Jadi nggak bisa seperti dulu yang pindah kemudian menyesuaikan dengan data-datanya itu harus setelah semester selesai. Jadi kalau pendaftaran buka terus, nah tetapi diterimanya itu pada awal-awal Ajaran baru. semester atau di tengah setelah semester 1 selesai. Itu penerimaannya gitu. Oke, jadi kalau bisa nih menunggu tahun ajaran gitu ya. Iya. Tapi kalaupun memang ingin didaftarkan juga sewaktu-waktu Don Bosco menerima. Nggak apa-apa, iya. Nggak apa-apa. Sebelumnya kalau mau apa konsultasi nggak masalah. Nanti kan ada pencatatan, Mbak. Siap. Seperti itu. Ada yang tanya nih Pak Kepala Sekolah, mau tanya kalau sekolah di Don Bosco mahal sekali nggak sih? Terus adakah keringanan bagi yang tidak mampu? Ya mungkin ini dari kesan pertamanya mungkin wah kira-kira nih bakal mahal gitu. Kalau mahal tidak, Don Bosco itu nggak mahal. Kita perbandingannya dengan yang mana kan? Kalau di luar malah bisa 4 kali lipat di Don Bosco. Itu karena asrama, boarding school itu banyaknya biaya ke sana. Kalau sekolah nggak terlalu ya, betul ya. Kalau boarding Hampir school, sama lah ya kalau sekolah sebenarnya gitu ya. iya. Kalau boarding school untuk kehidupan, untuk makan, mandi, listrik itu kan kehidupannya di asrama. Makan 3 kali sehari, kemudian baju yang kecil juga dicucikan, kemudian kebersihannya dan lain-lain. Kadang memang itu pembicaraan dengan orang tua mungkin Ya. kalau bisa disebut nominal enggak banyak. Kalau kita menerapkan nominal mamanya ya 2 juta lah mamanya ya. Dan nanti yang miskin bagaimana? Kan kita kan juga nggak bisa melupakan yang tidak punya kan, Mbak. Kan gitu. Kita juga harus menerima mereka. Harus intinya komunikasi lah. Komunikasi saja bagaimana kekuatannya berapa gitu. Seperti kami kan juga kerjasama dengan dinas sosial. Kalau ada murid, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus terutama tunarungu bisa komunikasi dengan kami dan kami menerima juga. Malah anaknya sekarang udah baik, malah
anak dari kalau nggak salah Kapencar, daerah Kapencar sana. Sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, daripada kalau dia di rumah saja, tidak menerima pendidikan yang baik, bagaimana dia nanti ke depannya? Karena menuntut ilmu itu kan sebagai tabungan bagi kehidupan dia untuk bisa lebih baik lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya hampir sama, cuman ini memang karena boarding school tadi gitu ya. Jadi sehari-hari kan di asrama hidupnya gitu, makannya juga sehari 3 kali pasti ya. Iya, iya. Oke, nah capaian nih mungkin, capaian yang sudah dilalui oleh Yayasan Karya Bakti sendiri seperti apa dari tahun ke tahun mungkin hingga saat ini gitu. Tadi katanya juga sudah meluluskan sampai S2 juga gitu kabarnya, mungkin ada capaian-capaian lainnya, silahkan. Oke, saya dulu betul ya. Iya. Capaian kita kalau untuk sekolah itu anak bisa berprestasi dari tingkat daerah, kemudian tingkat provinsi, ada juga yang sampai tingkat nasional. Itu untuk capaian prestasi kita untuk di sekolah. Kemudian untuk alumni, siswa juga bisa melanjutkan ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi, kemudian alumni pada bekerja, ada yang juga yang bekerja di Don Bosco, alumni dari Don Bosco, ada juga di tempat lain. Itu pencapaian kita kemandirian mereka untuk seperti kata Bruder, tabungan untuk kedepannya mereka, itu pencapaian kita. Oke, kalau dari Bruder mungkin silahkan. Kalau capaian yang kita inginkan adalah benar-benar mau bisa mempersiapkan mereka sebaik mungkin. Memang di dalam capaian-capaian itu kan butuh perjuangan yang besar, terutama dari para pendidik, para guru. Itu merupakan tanggung jawab yang besar bagi para guru dan kami juga sebagai bruder yang di situ. Kalau umpamanya capaian itu tidak bisa dicapai dengan baik, tentunya akan membuat kekecewaan bagi orang tua. Karena tujuan mereka hanya satu, menyekolahkan di Don Bosco agar anak itu dapat menimba ilmu yang baik, bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa hidup mandiri, tidak tergantung karena punya kedisabilitasan terus selalu dianggap kasihan gitu. Kalau kita merasa kasihan terus, bagaimana mereka bisa dapat berkembang? Makanya yang kita butuhkan adalah perjuangan agar apa yang kita berikan kepada mereka nanti ke depannya dapat memberikan semangat berkah bagi anak-anak Don Bosco, seperti itu. Baik, jadi ini total hingga hari ini siswa Don Bosco ada 105 siswa dari berbagai jenjang pendidikan gitu ya. Iya. Wah, keren sekali ini. Ada yang bertanya nih, apakah di sana juga menerima agama lain juga gitu. Nah. Ya tentulah ya Mbak. Di sana tidak semua Katolik Kristen, malah lebih banyak Islamnya. Dan asrama juga ini tetap toleransi gitu ya, Bruder ya. Iya Mbak. Iya, tentu. Jadi kita punya guru agama Islam sendiri, kemudian untuk kegiatan keagamaan, misalnya puasa, nanti anak-anak puasa juga di asrama puasa, kemudian untuk Jumatan anak-anak juga ke masjid bersama. Itu yang terjadi di Don Bosco. Jadi toleransinya kencang dan kita bukan mengkhususkan diri terhadap suatu agama, enggak. Kita menerima semua agama sejak berdirinya memang kita sudah menanamkan sikap toleransi untuk anak-anak. Iya, jadi nih jangan khawatir nih, walaupun memang mungkin kelihatannya nih, wah ini Don Bosco dari dulu gitu ya, dari berdirinya pokoknya tidak hanya ada satu agama atau mungkin Kristen dan Katolik saja, tapi menerima berbagai agama untuk saling belajar bersama gitu ya. Dan ya
saling menggapai kesuksesan bersama gitu Iya. pastinya. Oke, karena sudah di penghujung acara, ini yang pasti mungkin harapan dari kepala sekolah ataupun dari Bruder untuk Don Bosco sendiri sebagai closing statement seperti apa, silahkan. Ya. Harapan saya sebagai kepala sekolah, kami berharap akan selalu lebih maju, selalu lebih baik, dan dalam pelayanan lebih optimal lagi ke anak-anak, lebih maksimal lagi supaya mempersiapkan untuk masa depannya anak. Itu yang harapannya. Oke, kalau dari Bruder. Kalau harapan saya sinergi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak lain harus kita kembangkan. Dalam arti seperti ini kita bisa tahu tentang Radio Pesona, terus anak-anak juga tahu. Itu merupakan hal yang sangat berharga dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan, dengan dinas kedinasan lain. Itu sangat penting. Karena tanpa sinergi ini kami juga tidak bisa berkembang. Kami juga butuh dinas lembaga-lembaga yang lain juga untuk bisa bekerja sama bersama-sama mendidik anak-anak agar anak-anak yang kita siapkan ini juga dapat menjadi bibit yang unggul untuk bangsa dan negara kita. Jadi mereka bukan lagi orang yang kedua, tetapi sama dengan kita. Semuanya adalah nomor satu gitu. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi di antara yang disabilitas dan non disabilitas. Selalu bersama membangun Indonesia. Seperti itu, Mbak. Wih, bersama-sama membangun Indonesia, keren sekali nih ya. Pokoknya tidak ada sekat bahwa kita semua sama begitu. Dan pastinya sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Karya Bakti, untuk Don Bosco. Semoga sukses selalu. Ini kayaknya kapan-kapan anak-anak boleh diajak main ke radio, memperkenalkan bahwa ini tuh radio. Iya. Itu kan bentuk dari sinergi dan kerjasama ya, Mbak. Malah lebih baik itu. Iya, jadi mereka kayak kan outing kelas gitu lah mungkin. Iya. Jadi belajarnya nggak melulu di kelas tapi mungkin bisa sambil jalan-jalan memperkenalkan ini Radio Pesona. Iya, seperti itu, Mbak. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Agus, untuk Bruder, terima kasih banyak. Kita sudah berkenalan dengan Don Bosco yang ternyata sudah berdiri tadi sejarahnya sih dari tahun 1938, namun akhirnya juga ada lagi banyak hal yang akhirnya di tahun 1955 kembali diresmikan dan akhirnya harus dipisah yang perempuan dan yang laki-laki gitu. Oke, terima kasih sekali, sukses selalu untuk Don Bosco, sekali lagi selamat ulang tahun juga. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi, ditunggu lagi kehadirannya ke studio Radio Pesona. Iya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, ternyata dari Instagram juga yang sudah ngucapin terima kasih dari Wonosobo IDW mengucapkan selamat ulang tahun untuk Don Bosco. Terima kasih. Semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah nonton di live Instagram di Radio Pesona dan juga tadi Mbak Kristi yang sudah gabung. Terima kasih banyak semua juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sampai ketemu lagi, pastinya selamat sore, sampai jumpa. Sekali lagi Pak Agus dan juga Bruder, terima kasih. Selamat sore. Saya minta juga harus pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialog hari ini.